Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ratu Rumah Tangga bersama saya Reva yang akan menemani ibu-ibu sekalian. Mungkin ibu-ibu kali ya lebih tepatnya karena kita kan adalah mami-mami, tapi ada juga calon-calon ibu. Selamat datang di YouTube ini. Siapapun sebetulnya boleh nonton sih. Siapapun boleh nonton. Pokoknya YouTube Ratu Rumah Tangga itu adalah akun YouTube yang diharapkan akan memberikan inspirasi buat para istri atau para ibu atau para calon istri dan calon ibu, pokoknya khusus sound buat wanita gitu sebetulnya. Tapi bapak-bapak juga boleh nonton karena supaya mensupport istri atau ibunya atau siapapun wanita di sekelilingnya untuk bisa produktif dari rumah. Karena kita akan menghadirkan wanita-wanita inspiratif yang bisa produktif dari rumah. Nah, untuk episode yang pertama, aku udah kedatangan tamu nih ibu-ibu. Ini adalah Hana Lutfilah. Hana Lutfilah ini adalah founder dari Wudu, ya? Betul ya? Betul. Wudu Wooden Toys and Decor. Oke, jadi kalau misalnya ibu-ibu lihat, di sini ada banyak sekali mainan kayu ya, Teh ya? Iya, ini mainan kayu dan sekaligus dekorasi juga. Jadi bisa difungsikan sebagai mainan, bisa juga difungsikan sebagai dekorasi. Oke. Sebelumnya ada fun fact nih, bahwa sebetulnya Teteh Hana ini adalah kakak iparku, Bu, Ibu, Bapak-bapak sekalian. Jadi beliau adalah kita itu sisi. Kita sister. Gitu. Jadi beliau itu adalah istri dari kakak aku. Jadi aku panggilnya Teteh aja ya selama di acara ini ya. Oke, santai lah. Soalnya kita tuh seumuran gitu loh. Iya, seumuran. Jadi perks of having seumuran sister gitu lah ya. Satu circle gitu, kebayang lah ya. Iya. Sebetulnya dulu Teteh itu profesinya apa sih sebelum menikah dengan kakak aku? Jadi sebelumnya aku tuh kan kuliah di jurusan agribisnis. Oh, sangat nyambung sekali dengan yang terjadi hari ini. Betul. Nggak apa-apa. Kayu kan ada agri-agrinya gitu. Nggak apa-apa, tapi ya BTW Bu Ibu, sebetulnya kita kalau kuliah itu bukan hanya mengambil hard skill keilmuannya saja. Bener banget. Tapi kita kuliah kan ada soft skill, ada kita bagaimana kita interpersonal kita kepada orang lain. Karena passion banyak kita lah. tuh juga nggak selalu melulu yang nyambung sama kuliah kita kan gitu. Jadi justru kita jangan sampai terkungkung oleh keilmuan kita pada saat kita kuliah gitu. Justru kalau kita bisa mengambil kesempatan yang ada ataupun kita bisa berkarya di passion kita, itu menurut aku nggak masalah. Benar. Jadi kan aku tuh kuliahnya jurusan agribisnis dan selama kuliah dari tahun 2015 sampai aku menikah, aku tuh freelance sebagai graphic designer dan itu pun emang hobi doang gitu ya. Jadi aku emang suka bikin logo, terus marketing kit dan lain-lain lah kayak gitu. Lutfilah Design gitu ya? Iya, Lutfilah Design bener. Nah, terus setelah lulus kuliah, aku kerja di salah satu perusahaan swasta yang bidangnya itu fashion. Jadi bener-bener gak nyambung ya. Bidangnya fashion, abis itu aku menikah dan memang aku memutuskan untuk ikut sama suami keluar kota. Terus kita berdua memang ada niatan dari awal pengen bisnis kecil-kecilan gitu, bisnis kecil-kecilan. Terus kenapa Wudu gitu? Yang dipilih sebagai bisnis gitu? Sebagai bisnis. Oke, kita berdua tuh suka dekor-dekor rumah gitu. Awalnya tuh dekor rumah dulu, bikin-bikin DIY gitu. Nah, udah gitu ternyata suami aku tuh punya Mas Akbar. Oke, Mas Akbar aja. Oke, ternyata Mas Akbar punya alat pemotong kayu, scroll saw namanya. Ternyata dia punya scroll saw karena dia suka beli yang aneh-aneh. Iya kan? Jadi dia dari dulu tuh katanya emang suka DIY juga. Jadi kita sama-sama kayak anak DIY-an gitu lah. Nah, terus ya udah dia punya scroll saw. Hanya kan karena Mas Akbar juga kerja ya di salah satu perusahaan swasta. Jadi kan nggak mungkin tuh kita bisnis terus yang motong Mas Akbar. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk coba cari dulu orang yang bisa bantuin kita untuk motong. Akhirnya kita dapat satu orang yang notabene bukan ahli kayu juga. Jadi dia emang kenal di komplek ya, security komplek. Tapi dia berminat untuk baru tahu nih ceritanya. Iya, jadi dia security komplek. Cuman kan ada waktu senggangnya ya. Jadi di waktu senggang itu
dia berminat untuk bantu potong mainan kita gitu. Tapi segala dari konsep, desain, semuanya yaitu emang aku sama Mas Akbar yang mikirin gitu. Awalnya ya kita cuman lihat-lihat di internet ya, yang pasti di media sosial, di Pinterest, di Instagram, lihat-lihat inspirasi cari inspirasi lah ya. Bikin ini lucu dan kayaknya kita emang bisa deh bikin sendiri gitu. Ya udahlah, akhirnya kita coba aja, trial error, terus akhirnya ada salah satu kerabat juga yang dia tuh awalnya nih ya, ini pertama kali akhirnya kita mulai wudhu gitu ya. Ada satu kerabat yang dia tuh berminat untuk beli produk kita agak banyak gitu. Waktu itu produk pertama kita tuh yang mountain set, terus dia beli produk kita karena dia udah punya, dia juga jualan home decor, jadi dia beli dari kayu juga. Nah udah dari situ akhirnya ada jalan lah ya, ibaratnya ada jalan. Ya udah akhirnya nyambung. Ya udah akhirnya kita bikin deh mainan yang beragam ini. Dan udah banyak banget variannya ya. Iya, alhamdulillah udah banyak. Oke, mundur sedikit lagi ya. Jadi tadi setelah kan sebelum menikah itu punya profesi sebagai di bidang fashion lah ya. Terus menikah berarti kan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Yes, berhubung kita ini kan ratu rumah tangga, di sini tuh highlight kita adalah kenapa sih seseorang wanita itu setelah menikah memutuskan untuk diam di rumah gitu. Entah itu berbisnis atau melakukan pekerjaan apapun atau hanya fokus ngurus anak. Tapi kita di sini ingin empower lah ya, mengempower ibu rumah tangga atau istri-istri yang memutuskan untuk di rumah, menjaga rumah. Bahwa itu tuh gak apa-apa gitu. Itu adalah hal yang tidak boleh direndahkan atau tidak boleh diremehkan, karena ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan dari rumah. Entah itu hanya fokus ngurus anak dengan berbagai permainan yang diciptakan untuk bermain bersama anak, atau mungkin berbisnis seperti Teh Hana ini ya. Nah, sebetulnya apa sih yang memutuskan atau yang membuat Teh Hana memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga setelah menikah? Iya, jadi pokoknya waktu semenjak aku ketemu sama Mas Akbar, emang aku udah memutuskan untuk aku memang ikut keluar kota. Terus yang kedua, aku emang dari dulu tuh aku pengennya tuh di rumah gitu. Aku pengennya di rumah, bukan kayak yang bukan kerja kantoran gitu. Emang udah cita-cita aku aja gitu. Aku pengennya di rumah. Iya, aku pengennya di rumah. Nah, cuman aku juga karena ibaratnya nggak pingin kosong-kosong banget ya mengisi waktu. Dan apalagi sebelum punya anak kan nggak ada kegiatan tuh. Ya udah akhirnya sambil desain gitu. Jadi kayak tapi ya intinya aku emang dari awal niatnya emang pingin di rumah aja gitu. Lebih dekat sama keluarga gitu. Oke, itu adalah keputusan yang harusnya kita apresiasi ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Menurut Teteh nih ya, untuk memulai berbisnis, sebetulnya modal apa sih yang dibutuhkan? Bukan hanya uang ya, tapi modal lainnya gitu. Sebetulnya yang penting tuh modal apa sih untuk memulai berbisnis? Yang pertama ya, ini aku tuh pernah sharing juga nih ya sama teman-teman aku. Jadi aku tuh sebelum aku melakukan bisnis, aku pasti kayak ada sharing Q&A gitu-gitu ya. Jadi kayak survei gitu ya. Bener, survei kecil-kecilan tuh menurut aku penting. Betul. Gitu. Karena kan kita juga mesti tahu ya preferensi ya. Iya, preferensi orang gitu kan. Terus juga kita harus tahu segmen kita siapa gitu, kita mau bikin apa. Jadi intinya sih modal sebelum bisnis ya selain niat, yang pasti kita punya konsep dulu, kita punya konsep. Terus partner ya, kalau menurut aku partner tuh kayak bisa sharing pemikiran kan. Ya udah cek ombak gitu kan, udah habis itu jalani aja gitu. Kayak kadang emang yang paling susah untuk berbisnis itu mulainya nggak sih? Jadi kayak mulainya gimana gitu, kayak udah takut duluan, belum juga mulai tapi kita udah segala ditakutin gitu. Padahal sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya mulai aja dulu dari lingkungan yang dekat dulu aja, circle kita dulu aja. Abis itu ya udah kamu pelajarin segmennya, dan kita emang harus masuk gitu ke segmen kita gitu kan, untuk tahu segmen kita itu pasarnya tuh kayak gimana gitu.
Jadi kalau boleh aku rangkum ya, jadi modal yang diperlukan tuh pertama adalah konsep ya. Harus tahu dulu sih mau bisnis apa, konsepnya seperti apa. Kemudian kita tidak boleh istilahnya sok tahu dalam artian kita harus tanya juga nih ke orang-orang melalui survei tadi ya. Kalau bahasanya tugas akhir sih kuesioner, kita sebar kuesioner. Zaman sekarang kan bisa kita survei dari Instagram ya, dari online, dari berbagai macam platform, kita bisa mudah sekali ya sebetulnya. Kemudian ada partner ya nggak sih Teh? Iya. Partner yang bisa untuk bertukar pikiran. Sebenarnya itu kayak lebih ke nilai plus sih ya. Kalau misalkan pun sendiri ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau ada kemauan untuk bisnis jangan takut. Kita mulai aja dulu. Betul. Karena kalaupun ada kesalahan, namanya juga bisnis, seiring berjalannya waktu kita akan ada trial and error tetap ya. Iya. Jadi ya apa ya, learning by doing lah ya. Sepakat. Dalam mengembangkan bisnis wudu ini, sebetulnya manajemennya itu bagaimana sih Teh? Seperti yang udah diceritain kan, awalnya kan berdua sama Mas Akbar ya, sama suami. Kemudian mulai ada hire Bapak Satpam itu untuk bantuin gergaji. Intinya kan dari yang mulai berdua sampai akhirnya berarti sekarang ada karyawan ya? Iya, ada karyawan. Alhamdulillah ada. Nah, terus ada berapa sih karyawannya sekarang? Terus manajemennya bagaimana gitu? Apakah Teteh ngurusin apanya gitu sekarang? Iya. Sebenarnya aku tuh lebih ke manajemen waktu dulu ya yang pertama, karena kan aku kan di rumah sambil main sama anak gitu ya. Betul, sambil itu sih nomor satu sih. Jadi yang pertama tuh manajemen waktu dulu, karena kan waktu awal-awal segalanya itu kita lakuin sendiri. Jadi emang waktu awal-awal itu aku sama Mas Akbar kayak ngecat sendiri gitu kan, konsep sendiri, mola sendiri. Jadi benar-benar masuk ke carpenter tuh ya tinggal dia potong aja gitu. Abis dia kasih ke kita, ya udah akhirnya kita finishing sendiri gitu kan. Terus dari mulai kayak pemasarannya, dari e-commerce-nya gitu, jual di mana gitu kan. Itu semuanya emang beneran sendiri gitu. Awalnya, pada awalnya kita beneran sendiri. Sampai akhirnya alhamdulillah waktu saat itu tuh wooden toys tuh memang masih jarang ya di Indonesia gitu. Terutama di Indonesia wooden toys tuh masih jarang. Tahun berapa yang berarti mulainya? Aku tuh ini tahun mau 2 tahun berarti. Aku udah mau 2 tahun. Dari 2020 ya? 2019 ya berarti. Ya. Dari 2019 waktu itu memang wooden toys masih jarang, tapi udah ada gitu ya brand-brand yang sudah besar. Nah dari situ ya udah mulai diketahui oleh banyak orang gitu kan, kita kolaborasi sama orang gitu kan, kita sponsorship kayak gitu, kita kerjasama sama influencer, sama komunitas kayak gitu, sampai akhirnya mulai banyak deh yang tahu wudu. Terus ya udah peminatnya naik, tapi kapasitas produksi kitanya waktu itu kurang gitu kan, kurang mumpuni. Ya udah akhirnya kita tambah dikit-dikit lah ibaratnya ya, dari bagian produksinya nambah gitu, sampai udah alhamdulillah sekarang jadinya udah ada yang bantuin, jadi nggak yang sendiri lagi. Berapa untuk kurang lebih karyawan sekarang? Aduh 4. Wow, Masya Allah, itu harus diapresiasi ya. Iya, cuman untuk saat ini nih ya, karena kan kita kan harus terus-terusan inovasi produk. Betul. Jadi aku juga sementara mesin yang kita punya juga kan terbatas ya, jadi aku mulai cari vendor gitu. Aku mulai cari supplier yang bisa bantuin produksi aku gitu sih. Jadi kita nggak yang terpaku sama mesin yang kita punya hanya kayak gini nih, tapi pengen bikin yang lain misalkan kita nggak bisa, ya udah akhirnya sekarang aku emang mulai cari vendor, cari bantuan lah gitu, cari pihak ketiga yang bisa bantuin untuk pemotongan kayunya, tapi untuk finishing sampai packing gitu, sampai ke customer ya udah itu di aku sendiri ya. Sebenarnya kalau aku bilang karyawan banget tuh enggak, cuman aku lebih bilangnya tim kali ya, karena ini kebanyakan juga keluarga dan orang terdekat gitu. Iya, jadi aku ngambilnya enggak yang hire orang dari jauh, enggak, karena ini kan juga mulanya memang bisnis keluarga gitu kan. Jadi memang rata-rata keluarga aku dan termasuk Rinda salah satu support sistem aku juga gitu loh, support dia juga sama panggungnya Reva. Oh iya, sorry yang nama rumah. Iya, jadi apa yang menurut aku
ya memang lebih banyak dibantuin sama keluarga sih ya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu. Berarti didukung penuh oleh keluarga kan? Alhamdulillahnya. Ya, oke. Nah, dalam berbisnis, dalam kondisi sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibunya balita, benar nggak sih? Toddler, ya. Seorang toddler yang masih sangat membutuhkan ibunya gitu kan? Sebetulnya apa sih tantangannya gitu? Tantangan berbisnis sebagai seorang ibu dengan satu toddler. Iya. Coba bisa diceritain nggak? Tantangannya again tentang waktu ya. Okay. Soalnya aku bener-bener di rumah seharian full sama anak gitu, main, makan, mandi, kayak nggak pakai segala pengasuh macem, ya? nggak pakai pengasuh gitu. Jadi emang aku full main sama anak. Cuman gimana caranya kayak di sela-sela itu tuh aku juga bisa sambil, kalau waktu awal-awal ya mungkin aku sambil yang ngecek kerjaan, ngecek bisnis gitu kan, terus bisa sambil ngecek yang mau dikirim. Tapi aku juga sering kali emang melibatkan anak aku buat ikutan gitu, bantuin, bukan memperkecilkan anak ya, bukan, cuman kayak jadi anak aku tuh sambil main gitu. Karena kan ini juga aku jualannya wooden toys kan, jadi ya udah sambil kita bikin beneran, sambil sebelahnya tuh boboiboy sambil main gitu. Ngecat ya dia ikut ngecat, ngepak ya dia ikut ngepak, nempelin stiker lah, masukin kertas cece. Jadi ada apa ya, kegiatan sensory play-nya gitu. Malah bagus. Iya, jadi beneran ya udah aku enjoy aja gitu sambil ngurusin bisnis ini tuh, emang sambil main gitu, sekaligus sambil main. Aku kayak komunikasi ke customer-nya dan lain-lain sebagainya, update segala macam itu biasanya sih kalau anak akunya lagi tidur gitu, lagi istirahat. Oke, jadi sebetulnya dia juga dilibatkan agar aku juga pernah baca sih sebetulnya anak tuh harusnya tuh tahu gitu kita lagi ngapain. Makanya dulu kan waktu Nauzan belum bisa duduk sendiri atau apa, tapi dia kan nggak suka tidur di kasur gitu kan, sukanya aku gendong nih, aku kan suka baby wearing. Jadi aku sambil cuci piring, aku sambil nyapu, dia ikut karena memang sebetulnya bagus anak tuh tahu apa sih lagi dikerjain ibunya. Dan dia pun senang dilibatkan karena kan pokoknya anak tuh paling senang kalau dia tuh dianggap ya kan. Jadi dianggap dari bagian ini gitu. Jadi karena anak aku pun masuk ke dalam bagian ini gitu. Dia juga suka QC gitu kan, aku juga suka ngecek dulu gitu. Boboiboy mau bikin mainan, Boboiboy suka nggak ya bikin ini gitu. Terus dicobanya ke anak coba dulu sama anak aku, terus dia mainin, lucu nggak, happy nggak, suka nggak gitu. Terus dia iya suka gitu. Oke, lanjut. Wah, keren banget pokoknya. Aduh, inspirasi banget ya Teh Hana. Tadi udah bahas menyinggung sedikit tentang peran keluarga sebagai support system. Nah, sekarang aku mau tanya lebih spesifik lagi kepada peran suami, alias peran kakak saya sebagai support system Teh Hana. Gimana sih, bagaimana Teteh mendeskripsikan Mas Akbar sebagai suami Teteh dan sebagai support system untuk keberlangsungan bisnis wudu ini? Oke. Dari awal tuh aku kan emang bikin wudu berdua. Jadi maksudnya aku tuh nggak sendiri terus Mas Akbar di belakang gitu. Enggak gitu. Tapi kita memang jalan berdua gitu. Bahkan ya ibaratnya tuh ya ada part-part gitu yang hanya bisa dibikin sama Mas Akbar gitu. Jadi dia tuh habis kerja, misalkan dia di sela-sela waktu istirahat atau misalkan pulang kerja, ada bagian yang hanya bisa dikerjakan oleh Mas Akbar itu, ya udah dia bener-bener sempetin untuk itu gitu. Karena bukannya apa ya, emang kayak masih sulit kalau misalkan ngajarin ke orang lain. Karena kan terutama yang di rumah aku tuh yang kerja bareng aku timnya cewek tuh, jadi ada bagian-bagian yang agak sulit kalau dikerjain sama perempuan. Jadi Mas Akbar selalu backingin gitu, selalu ngerjain itu bagian dia gitu. Dan kalau misalkan kayak aku mau ngeluarin produk atau enggak aku ada kerjasama dari luar gitu, aku tuh pasti bilang ke Mas Akbar gitu. Jadi emang kita dealnya tuh atas kesepakatan berdua gitu. Kalau apapun yang aku jalani di wudu itu pasti atas kesepakatannya Mas Akbar gitu. Dan tentu atas ridho Mas Akbar ya. Ridho suami adalah betul. ridhonya Allah gitu ya, ibaratnya. Lagi lah. Sebetulnya apa saran Teteh sebagai yang sudah berkecimpung berbisnis sambil mengurus anak di rumah
pasti ada lah kiat-kiat atau saran-saran buat ibu-ibu semua nih yang mungkin di rumah juga sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin ibu bekerja yang dari rumah, atau pokoknya atau mungkin calon ibu yang mau berbisnis juga tapi kan harus berhadapan dengan kebutuhan anak juga nih di rumah. Nah, apa sih saran-sarannya untuk bisa berbisnis sambil tetap mengurus keluarga gitu? Aku mau cerita sedikit nih ya. Boleh. Jadi sebelum ke situ gitu ya, aku mau cerita waktu aku memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga dan emang kita di luar kota, itu kan posisinya aku tuh nggak ada siapa-siapa, beneran nggak ada keluarga, nggak punya teman gitu. Teman tuh cuma ada 1-2 gitu kan, yang mana ya dia juga sibuk gitu. Jadi aku tuh bener-bener saat itu ngerasain tuh kayak sepi gitu ya, sepi gitu. Nah makanya kenapa aku tercetus untuk bisnis, dan Mas Akbar juga support untuk aku bisnis tuh karena bisnis juga kayak membuka jalan silaturahmi buat aku, biar ada aktivitas lagi, ada komunikasi lagi sama orang lain, sama orang banyak gitu. Jadi dan itu pun menurut aku salah satu hal yang faktor yang harus dimiliki oleh seorang ibu untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Maksud aku gini, jadi kalau misalkan kita happy, kalau misalkan kita tuh kayak nge-charge diri gitu ya. Jadi kalau menurut aku bisnis tuh salah satu namanya iya kayak healing juga gitu loh, me time gitu. Meskipun sibuk gitu ya, tapi happy gitu kan, kita happy gitu karena yang kita pikirin tuh bukan sibuknya doang atau bukan cuannya doang gitu ibaratnya, tapi kita juga ada kayak kenal lagi orang baru gitu kan, bisa ngobrol lagi sama orang lain, sama orang banyak, bisa sharing gitu kan, bisa bener-bener ketemu sama orang-orang yang inspiratif kayak gitu ya. Jadi intinya sih saran untuk ibu-ibu yang maju mundur gitu ya, ingin mulai berbisnis tapi ragu-ragu apa aku bisa bisnis sementara kan pekerjaan rumah kita banyak gitu. Anak ngegelantungin. Kalau boleh saran sih menurut aku, waktu yang pas untuk memulai bisnis pertama ketika anak-anak usianya sekitar 2 tahun. Menurut aku itu udah enak ya. 1,5 sampai menuju 2 tahun tuh itu udah enak menurut aku, udah bisa, bukannya bisa disambi-sambi, cuman udah bisa, anak tuh kan udah banyak explore, enggak lagi kayak gelantungan terus gitu loh kan sama kita. Jadi kita juga bisa aktivitas yang lain lah ibaratnya. Yang pertama usia anak ya. Betul. Rentang usia anaknya sekitar 2 tahun gitu kan. Itu kita cocok lah kita mau mulai bisnis. Terus yang kedua, untuk soal manajemen waktu, kayak misalkan di rumah kita harus ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, kita tetap ya memprioritaskan dulu hal itu. Jadi kalau misalkan udah selesai nih urusan rumahnya, baru deh kita pikirin lagi gitu kan, bisnis kita apa nih yang belum, apa yang harus dilakuin. Gitu aja sih ya. Iya, betul. Penting banget sih, apalagi tadi poin nomor 1 aku sepakat, karena aku juga baru bisa mulai mau bergeraknya itu, lebih bebas betul, ya, lebih leluasa sedikit setelah sedikit. Nauza disapih, karena ketika dia masih ASI, betul-betul aku tuh DBF terus kan, karena dia kan bukan anak dot, karena aku juga kalau ya itu mah preferensi masing-masing ibu lah ya, tapi intinya kalau Nauzan dia selalu DBF, makanya aku nggak bisa banget ngapa-ngapain gitu lah intinya. Tahu lah ya kalau menyusui itu ada capeknya, ada lemesnya gitu kan. Tapi ketika dia udah 2 tahun, aku sepakat banget itu aku udah mulai bisa leluasa. Waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat. Jadi buat ibu-ibu yang sekarang masih aduh kok anakku nempel banget, tenang Bu, sabar sedikit. Akan datang matahari, akan datang waktunya ibu-ibu bisa agak sedikit leluasa untuk membangun bisnis atau berkegiatan lain yang melakukan pekerjaan yang ibu suka. Gitu. Terus yang kedua tadi, kerjain dulu kebutuhan suami, kebutuhan anak. Itu aku juga sepakat. Pokoknya ibaratnya tuh rumah tetap nomor 1. Betul. Abis itu ya udah kita baru deh ke bisnis. Iya, aku sepakat. Karena kita jangan sampai hadir, kita ada di rumah tapi kita nggak hadir membersamai anak atau suami ya kan. Jadi ketika mereka butuh, sebisa mungkin kita harus menomorsatukan kebutuhan mereka. Tadi saran untuk memulai berbisnis buat ibu-ibu yang ada anak nih, gimana sarannya? Sekarang aku minta Teteh kasih saran buat ibu-ibu yang mau mulai berbisnis tapi bingung mau bisnis apa. Coba ada saran nggak sih kenapa mending kamu mulainya dari mana atau ibu mulainya dari mana gitu? Sebenarnya tuh gini ya, kalau menurut aku
kayaknya masing-masing orang tuh kepikiran deh, maksudnya mau pengen jualan apa, tapi dia ragu, ya nggak sih? Nah menurut aku apapun yang terlintas di pikiran kita, coba aja eksekusi, lakuin gitu, coba satu aja persatu, gitu satu ya? persatu, bener-bener. Ini BTW aku juga selain wudhu kan aku juga nyoba hijab, bantuin hijab ibu Oh, gitu iya, kan, iya. loyang hijab gitu kan, terus juga sambil jualan ayam papap. Betul, Jadi betul, kayak kadang-kadang tuh kita tuh suka ragu buat memulainya, padahal menurut aku ya udah jalan dulu aja gitu. Iya. Untuk kayak bisnisnya apa, kalian tuh pasti terlintas lah apapun yang ada di pikiran kita gitu. Apapun itu, mau ibaratnya nyambung gak nyambung, atau misalkan mau jadi cuman reseller doang gitu ya, misalkan kita nggak tahu mau jualan, ya udah jadi reseller aja gitu kan, ngambil dari orang lain, itu juga bisa, dan itu juga untungnya kan lumayan. Betul, gitu. iya. Jadi bener-bener nggak usah bingung, pokoknya yang kalian bisa, apalagi terutama yang punya hobi, itu tuh hobinya mending diaplikasiin, dan hobinya ya udah dijadiin bisnis aja gitu. Itu kayak lebih menarik lagi gitu kan. Iya, sepakat. Wah, luar biasa banget ngobrol sama Teteh Hana. Banyak banget insight yang didapat, banyak inspirasi, banyak juga bikin kita jadi berpikir ya bahwa wah ternyata kita bisa nih meskipun dari rumah. Yes. Mungkin nggak semua orang tahu ya, taunya Teteh Hana adalah ibu rumah tangga di rumah, apalagi nggak ditulis ya di bio Instagram kan, sebelumnya nggak ditulis. Sebelumnya enggak sih. Sebelumnya nggak, baru-baru ini kan Baru-baru gitu. ini, iya. Jadi mungkin nggak semua orang tahu bahwa sebetulnya di balik rumah yang selalu tertutup itu misalnya ada seorang ibu yang membersamai anak dan juga berkarya dan berdaya dari rumah dengan salah satunya dengan wudhu ini. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh sekalian, kita mau ada giveaway nih. Yes. Jadi buat nanti di episode 2 kita bakal umumin pemenangnya, bakal ada satu paket berisi produk wudhu dari Teh Hana yang udah mau sponsorin buat satu orang pemenang. Nah, syaratnya gampang banget, tinggal like dan subscribe video ini, dan komen juga di bawah jawabannya. Jadi jawabannya di komen YouTube ya. Dan juga follow Instagram raturumah.tangga.id, subscribe channel YouTube Ratu Rumah Tangga, like video ini, dan tulis jawabannya di kolom komentar. Pertanyaannya adalah deng 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 deng. Tadi ada fun fact ya. Fun fact tuh sebutkan siapa sih Teh Hana itu, siapanya Reva sih gitu ya. Tolong jawabannya ditulis di kolom komentar. Dan buat satu orang yang beruntung, jangan lupa tadi syarat-syaratnya dipenuhi. Buat satu orang yang beruntung akan mendapatkan paket dari wudhu. Siapakah aku? Iya, siapakah Hana Lutfilah? Hana Lutfilah adalah bla 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 Reva. Siapa? Atau Ibu Hana adalah bla 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 Ibu Reva. Jadi jawaban yang betul dan yang beruntung satu orang akan mendapatkan paket dari wudhu. Ya. Oke deh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih Teh Hana sudah mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk aku pribadi dan juga untuk semua yang udah nontonin Ratu Rumah Tangga. Semoga sukses bisnisnya, sehat selalu satu keluarga. Amin. Ya. Dan keluarga kita juga selalu kompak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton Ratu Rumah Tangga. Jangan lupa untuk tonton episode 2 dan juga episode selanjutnya, karena di Ratu Rumah Tangga akan menghadirkan banyak sekali sosok-sosok wanita inspiratif yang berkarya dan berdaya dari rumah. Sampai jumpa di Ratu Rumah Tangga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.